Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan memasuki yang ke-12 ya. Baik, muallif rahimahullahu taala yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan dalam bait-bait syair beliau, kata beliau di dalam bait yang ke-12, wa kadas-siratu yumaddu fawqa jahannam fa musallamun najin wa akharu yuhmalu. Di sini yumaddu bi dhammil ya. Jadi dibacanya bukan yamuddu tapi yumaddu. Ya. Kemudian akhar bi fathil kha, akharu bukan akhiru, bukan akhuru, tapi akharu. Kemudian bidhammil ya dalam kata yuhmalu. Nah, dalam pembahasan yang ke-12 ini, teman-teman, kita akan belajar salah satu rangkaian dari kehidupan akhirat yang nanti kita akan temui bersama. Di antaranya perjalanan akhirat yang begitu panjang, kita akan berjumpa dengan yang namanya sirat. Dan as-sirat, ya, arti dari sirat itu sendiri adalah jalan. Ya, kalau secara bahasa lughatan at-tariq. Sirat itu secara bahasa definisinya adalah at-tariq, atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya jalan. Secara istilahan atau secara terminologi, apa itu sirat? As-sirat adalah al-jasrul ladzi yamuddu fawqa jahannam, atau al-jasrul mamdud ala jahannam. Al-jasrul mamdud ala jahannam artinya sirat ini jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, subhanallah. Jadi bukan jembatan yang biasa. Biasanya jembatan itu dibentangkan di atas apa, teman-teman? Sungai. Atau di atas, apalagi kalau jembatan terpanjang yang ada di Madura itu apa? Suramadu itu bawahnya apa itu? Laut. Ya malah ya. Jadi jembatan yang dibentangkan di atas laut loh. Kalau misalnya jembatannya runtuh, masih ada air di dalamnya gitu ya. Di bawahnya itu masih ada air ya. Nah, sekarang sirat ini adalah jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam. Wal'iyadzubillah, kalau sampai tidak bisa melewati jembatan ini dan sampai masuk, maka di dalamnya ada apa, teman-teman? Ada neraka jahanam. Ya, dan itu sangat-sangat panas ya, Masya Allah. Jadi sirat ini memang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Jadi bawahnya kalau yang nggak selamat meniti sirat, maka sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Baik, sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kalau teman-teman tahu Imam Bukhari, maka beliau bikin judul sendiri dalam kitab beliau, kitab Sahihul Bukhari, kitabnya adalah bab sirat. Ada tuh, nanti teman-teman baca ya. Kalau yang punya kitab Sahih Bukhari, ada beliau Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat judul sendiri dalam kitab beliau tentang sirat, ya, babus sirat, bab yang membahas tentang sirat itu sendiri. Dan bagi kita orang-orang beriman ahlus sunnah wal jamaah harus mengimani adanya sirat. Kenapa kita harus beriman? Karena bagian dari beriman dengan hari akhir. Jadi sirat ini, teman-teman, kan rukun iman ada 6 ya. Apa iman yang terakhir? Iman yang kelima, beriman dengan hari akhir. Maka di dalamnya itu ada namanya peristiwa sirat gitu ya, peristiwa di mana manusia akan melewati sebuah jembatan, ada yang selamat menuju surganya Allah, ada yang dia tidak selamat akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan ini wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dari mana kita tahu bahwa kelak nanti di hari akhir itu ada sirat? Dari pemaparan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman buka surah Maryam. Surat Maryam ayat 71. Sudah? Baik, coba dibaca bareng-bareng. Ayat 71. Ta'awud. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan di sini Allah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu.
Maksudnya mendatangi neraka, dan para ulama mengatakan yang dimaksud mendatangi neraka artinya mendatangi sirat. Ya. Jadi yang dimaksud di sini neraka itu bukan pintu neraka tapi mendatangi sirat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri, yang beliau jelaskan bahwa dalam surah Maryam ayat 71 yang dimaksud dengan hatma maqdiyah di sini adalah sirat. Ya, subhanallah. Dan itu adalah sebuah kepastian yang akan kita lalui. Baik teman-teman, untuk kata sirat mengandung dua makna. Ya, dan ini tidak ada di buku yang teman-teman punya. Ini ada di catatan saya. Ya, jadi ditambahkan. Sirat itu mengandung dua makna. Yang pertama secara ma'nawi, dan yang kedua secara hissi. Maksudnya bagaimana secara ma'nawi dan secara hissi? Maksudnya ma'nawi itu adalah kiasan. Ya, teman-teman, kalau salat baca surah Al-Fatihah, ada nggak kata-kata sirat? Apa itu? Ayatnya apa? Ihdinas siratal. Kira-kira artinya apa? Jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini jalan yang lurus itu apakah sirat yang nanti ada di neraka, di atas neraka, atau apa? Artinya apa jalan lurus di sini, teman-teman? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang dia beriman dan mendapatkan nikmat dari Allah. Artinya maksudnya adalah hidayah, petunjuk. Nah, di sini sirat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah pengertian sirat secara ma'nawi. Jadi artinya bukan jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, tapi maksudnya adalah hidayah. Kita memohon kepada Allah petunjuk di dalam kehidupan ini. Kalau saya katakan kenapa kita itu butuh petunjuk, teman-teman, dari Allah dalam mengaruhi kehidupan ini? Kenapa? Karena biar nggak kesasar, biar nyampe gitu kan. Kan kita mau pulang nih, pulang kemana? Ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita mana? Negeri akhirat. Maka untuk perjalanan di dunia saja, teman-teman, terkadang membutuhkan sebuah panduan, ya kan? Untuk mencapai ke arah yang ingin ditujukan. Biasanya kita zaman now itu pakai apa? Google Map gitu kan ya. Biar ya walaupun mungkin terkadang disasarin ke, ada nggak yang pernah disasarin sama Google Map? Ada. Tapi kan akhirnya nyampe gitu kan. Dan tidak tersesat biidnillahi ta'ala. Nah, sama kita minta kepada Allah, teman-teman, ihdinas siratal mustaqim, itu minta petunjuk dalam kehidupan ini. Dan siapa yang memberikan hidayah taufik? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minimal ya teman-teman, kalau teman-teman tuh sibuk banget, minimal dan pelajari tafsir surah Al-Fatihah. Dari situ nanti teman-teman baca surah Al-Fatihahnya akan berbeda. Kalau dulu baca ihdinas siratal mustaqim itu biasa saja. Setelah teman-teman pelajari surah Al-Fatihah dengan baik, maka ketika teman-teman mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu ada getaran dalam hati. Benar-benar kita tuh berharap kepada Allah agar Allah menunjukkan kita ke dalam jalan orang-orang yang Allah ridhai. Coba dicoba aja, pasti ada perbedaan. Ya, orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa mengerti makna dan yang mengerti makna itu berbeda. Ya, sama-sama dapat pahala. Hanya pengaruhnya, dampaknya yang berbeda dalam kehidupan manusia. Ya, subhanallah. Gak heran ya teman-teman, kalau teman-teman dengar bacaan imam salat Masjidil Haram atau imam-imam salat di Timur Tengah, itu kalau lagi baca ihdinas siratal mustaqim itu sampai nangis nguguk. Pernah nangis nggak? Sampai nangis, sampai bercucuran air mata. Kenapa? Karena mereka paham akan nikmat hidayah itu. Dan kita butuh terhadap hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya Allah kasih petunjuk kepada kita? Dengan caranya Allah, dengan berbagai macam cara. Ada kalanya kita ditunjukkan dengan orang, dan orang itu yang akhirnya memberitahukan kepada kita ini yang benar, ini yang salah. Ada kalanya kita dimasukkan dalam sebuah komunitas di mana di situ kita bisa belajar mengenal mana yang hak, mana yang batil. Ada kalanya anak kita diberikan petunjuk dulu oleh Allah. Kemudian dari situ Allah beri petunjuk kepada kita, anak kita duluan masuk ke tempat pendidikan misalnya, yang mana di situ diajarkan tentang Al-Qur'an, tentang adab. Kemudian anak ini yang akan memberikan jalan untuk orang tuanya. Ya, itu semuanya adalah hidayah. Caranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benar-benar meminta nih kepada Allah, ya Allah, dengan caramu berikanlah kepada hamba hidayah. Subhanallah, karena ini hidayah itu nggak bisa dibeli oleh uang, teman-teman.
Masalahnya hidayah itu terlalu mahal gitu loh. Subhanallah, subhanallah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa menapaki jalan hidayah ini dengan kelak mewafatkan kita dalam keadaan kita berpegang dengan hidayah ini. Amin. Allahumma amin. Baik, yang kedua adalah makna sirat secara hakiki, ya, atau secara hissi, sama saja. Hissi artinya adalah hakiki. Apa arti sirat secara hakiki atau secara hissi? Artinya adalah al-mansub ala matni jahannam. Tadi al-jasrul mamdud ala fauqi jahannam. Maksudnya adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Ini yang dimaksud dengan sirat secara hakikatnya atau secara hissi. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita tahu apa arti sirat secara bahasa, apa juga arti sirat secara maknawi, secara syar'i, secara istilahan, dan kita tahu sirat itu pengertiannya dibagi menjadi dua, kemudian dalilnya secara Al-Quranul Karim, dan sekarang kita belajar dalil sirat dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita balik ke buku. Disebutkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atau Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, dan dibentangkan sirat itu di antara kedua punggung neraka jahannam. Baina dhahrai jahannam, maksudnya di atas kedua punggung neraka jahannam. Jadi neraka jahannam itu ada punggungnya, ya, di kedua punggungnya. Maka kata Rasulullah SAW, fa akunu ana wa ummati awwalu atau awwala man yujizuha, maka aku dan umatku adalah yang pertama kali melintasinya. Subhanallah. Dan ini keutamaan teman-teman yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di antara rasa bersyukur kita kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok yang akan pertama kali melintasi sirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau, yaitu kita semuanya. Walaupun umatnya Rasulullah berada di akhir gitu kan, kalau dibandingkan dengan umat-umat Nabi zaman dahulu kala dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, tapi umatnya Rasulullah SAW mendapatkan spesial dari Allah, yaitu bisa melintasi sirat untuk rombongan pertama. Subhanallah. Dan yang ada di buku ini boleh ditambahkan pakai balpen, silahkan. Hadisnya belum selesai nih, ada titik-titik kan di situ. Coba yang punya halaman 14 dibuka, yang punya halaman 14. Ada enggak? Atas an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudrabu siratu baina dhahri jahannam fa akuna ana wa ummati awwala man yuzizuha. Ada kan ya, Mbak? Baik, itu titik-titiknya diisi. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Subhanallah. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya nggak apa-apa, bahasa Indonesianya. Subhanallah. Dan tidak ada seorang pun yang berbicara pada hari itu, teman-teman, di mana sirat dibentangkan di punggungnya jahannam, kecuali para rasul. Ya, kecuali para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dengan kasih sayangnya beliau berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Jadi ini tanda bukti rahimnya Rasulullah SAW, sayangnya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Sampai-sampai beliau tidak membiarkan kita jalan sendiri di atas sirat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan diriku. Ya Allah, selamatkan umatku. Karena saking ngerinya kejadian pada waktu itu. Sampai-sampai Rasulullah meminta benar-benar kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa sirat itu ada. Ya, baik. Masya Allah. Dari Al-Quran sudah kita kenali, dan dari hadis sudah kita kenali. Yang ketiga adalah dari ijma'. Ijma' itu keterangan dari ulama. Mereka mengatakan bahwa seluruh ulama, baik itu ulama yang berasal dari Hijaz, ataupun dari Yaman, ataupun dari Irak, ataupun dari Syam, mereka bersepakat bahwa sirat itu ada. Ya, wa ahlus sunnah yu'minuna bis sirat. Jadi akidah kita ahlus sunnah wal jamaah, teman-teman, menyatakan bahwa sirat itu ada.
Dari mana kita tahu? Dari perkataan ulama, baik itu yang ada di negeri Hijaz maupun yang ada di negeri Yaman maupun yang ada di negeri Syam. Mereka mengatakan bahwa sirat itu ada. Baik, Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, kata beliau, manusia yang akan melintasi sirat pada hari kiamat keadaannya sesuai dengan amal perbuatannya. Baik, sekarang saya akan berbicara tentang sifat sirat itu. Sifatnya seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa panjangnya sirat itu sangat panjang. Ya, jadi neraka jahanam itu sangat panjang dan luas. Neraka jahanam itu sangat panjang dan luas. Buktinya apa? Dulu ketika para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara seperti ada yang jatuh. Jadi sirat itu sepanjang neraka jahanam gitu loh, ibu-ibu. Dan neraka jahanam itu panjangnya sangat luas, ya panjangnya sangat panjang, luasnya juga luas. Buktinya apa? Rasulullah SAW ketika sedang bersama para sahabatnya, beliau mendengar sesuatu. Kemudian para sahabat Rasulullah bertanya, apakah kalian mendengar sesuatu? Suara? Dan Rasulullah mengatakan, apakah kira-kira suara itu? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, karena mereka beradab, mereka tidak mau mendahului Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berkata, subhanallah, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun, dan dia baru jatuh ke neraka hingga mencapai keraknya. Bisa dibayangkan nggak 70 tahun perjalanan, itu panjangnya sirat. Ya subhanallah. Dan sirat ini teman-teman, di samping panjang sekali, juga kata Rasulullah SAW, sirat ini sifatnya dahdun mazillah, licin lagi menggelincirkan. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma ya Rabbana salimna ala sirat. Ya Rabbana, selamatkanlah kami ketika melewati sirat, karena licin, ya bahkan menggelincirkan. Fihi khototif. Khototif itu di atas sirat ada besi-besi pengait. Di atas sirat ada besi-besi pengait. Wa kalalib. Kalalib ini adalah kawat yang berduri. Jadi besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya itu bengkok, siap menerkam siapa saja yang berjalan di atas sirat. Subhanallah. Wa hasakun takunu bin najd fihi syuwaika, ay yuqalu laha sa'dan. Besi atau kawat yang berduri itu diumpamakan seperti pohon berduri yang ada di Najd dan dikenal dengan pohon Sa'dan. Coba nanti cari teman-teman di Google pohon Sa'dan yang berada di Najd. Coba cek pohon Sa'dan, yuqalu lahus Sa'dan, pohon Sa'dan yang berada di Najd. Coba dicek dulu sebentar, gambarannya seperti apa pohon Sa'dan yang berada di Najd. Ketemu nggak? Hah, ada. Ya, ngeri ya teman-teman. Itu durinya seperti itu. Jadi kawatnya itu berduri, kemudian nanti melengkung. Subhanallah. Lihat, mengerikan ya teman-teman ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Para sahabat itu dulu kalau mendengar peristiwa negeri akhirat yang mengerikan, mereka itu banyak-banyak berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di situ berarti ada kawat-kawat dan besi berduri yang melengkung. Wa annal jisr adzuqqu minasy'arah, dan jembatannya itu lebih kecil daripada rambut. Bisa dibayangkan enggak? Orang, ya, dia akan melewati sebuah jembatan di mana jembatannya itu bentuknya licin. Di samping kanan kirinya ada duri dan kawat yang melengkung, juga lebih kecil daripada rambut. Wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Pedang itu kan kalau kita lihat mengerikan ya teman-teman. Ya subhanallah, itu lebih tajam lagi daripada pedang. Dan orang-orang ketika akan melewati sirat, mereka butuh cahaya. Subhanallah. Karena memang keadaannya pada waktu itu gelap gulita.
Maka subhanallah, orang-orang yang melewati sirat itu hanya dua golongan, yaitu golongan orang-orang beriman dan golongan orang-orang munafik. Golongan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka langsung nyemplung, langsung dicemplungin oleh Allah, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Jadi yang melewati sirat itu orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Mereka, orang-orang munafik dan orang-orang beriman butuh cahaya. Subhanallah. Dan Allah akan pisahkan keadaannya. Allah akan pisahkan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang munafik. Nih Bu, maka dari itu kita itu meminta kepada Allah di dunia ini agar dijauhkan dari sifat munafik. Ya. Munafik itu yang seperti apa? Munafik itu orang-orang yang dia berkata bahwa dia adalah seorang muslim, ya, di KTP-nya juga Islam, tapi di hatinya membenci syariat Islam, di hatinya membenci kaum muslimin, di hatinya membenci Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau menerima syariat Islam. Dia mengatakan syariat Islam itu kuno, syariat Islam itu jadul, syariat Islam itu tidak relevan dengan zaman, syariat Islam itu menyusahkan saja, misal. Subhanallah. Dan ini golongan orang-orang munafik. Maka kita minta kepada Allah, ya akhwat, agar kita terjauhkan dari yang namanya orang-orang munafik, dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Karena besok ketika kita akan melewati sirat, orang beriman dikasih cahaya. Ya, lihat, orang beriman dikasih cahaya. Dan orang munafik waktu itu mereka diberikan cahaya oleh Allah, kemudian Allah matikan lagi. Ya, kalau orang beriman masih tetap cahayanya nyala tuh. Ya, istilahnya kalau kita mau lewat jembatan, lewat hutan yang gelap gulita, ada cahaya senter, kita senang nggak? Senang. Lah orang-orang munafik diberikan cahaya oleh Allah, kemudian dimatikan lagi oleh Allah. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karena kerjaannya orang munafik di dunia itu mengkhianati Allah. Ya enggak? Dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi nyatanya tidak beriman. Bahkan mengolok-olok kaum muslimin. Ya, ada nggak kira-kira di Indonesia Raya yang tercinta ini golongan yang demikian? Banyak. Di dunia banyak, bukan hanya di Indonesia, banyak, di dunia pun banyak. Ya, maka hati-hati, tidak usah kita mengurusi orang lain, kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar mencintai Allah dengan setulus hati? Sudahkah kita menerima apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan? Kalau ada sampai perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah kita benci, kita tidak menerimanya. Karena kita hidup bukan di negara Islam, ya. Kita kan kalau mau menerapkan, kalau negerinya itu udah Islam gitu ya, seperti di Saudi. Tapi kalau kita kan menerimanya dulu, menerima dengan segenap hati, maka itulah orang-orang beriman sesungguhnya. Ya, dan mereka orang-orang munafik mengkhianati Allah di dunia, sehingga Allah hianati kembali di akhirat nanti. Kemudian bentuk cahaya yang Allah berikan teman-teman dalam setiap orang itu beda-beda. Ya, ketika melewati sirat, maka cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan beda-beda sesuai dengan amal masing-masing. Kepada orang-orang beriman ada yang diberikan cahaya setinggi gunung, subhanallah. Ada yang diberikan cahaya setinggi pohon kurma. Ada yang diberikan cahaya seujung jari jempol, ibu jari. Berarti kecil banget ya. Ya Allah, kepiye lewat gitu kan, remeng-remeng. Iki jurang apa bukan gitu ya Bu ya. Subhanallah. Ya, ibu-ibu kalau suruh milih mau cahaya yang mana? Tenan. Mau jalan pakai cahaya itu itik, katanya tadi mau. Ada nanti yang melewati subhanallah sirat, keadaannya cepat seperti kejapan mata. Tiwing. Ya, lewat. Masya Allah. Ya, mau nggak dapat cahaya atau mau yang seperti kejapan mata? Sesuai dengan amal masing-masing. Sekarang kita bisa lihat, bisa nilai kita ini orang-orang yang kalau ada adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita cepat nggak mendatangi sholat. Kalau kita masih layeh-layeh, masih mager, jangan harap kita lewatin sirat sekejap mata. Jangan-jangan kita ngelewatin sirat waliyadzubillah dikasih cahaya oleh Allah hanya sebesar ibu jari kita. Ya, maka barometernya kata ulama, kalau kita pengen mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, melewati sirat dengan cepat, maka cepatlah kita dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Ya, cepatlah kita dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan berkaitan erat hubungannya dengan kita melewati sirat. Subhanallah. Bahkan ada di antara mereka yang melewati sirat itu seperti kuda yang berlari. Siapa yang pernah lihat perlombaan kuda? Itu kan kenceng banget ya.
Kenceng banget ya, subhanallah. Ada yang melewati sirat seperti unta berlari. Kira-kira kencengan mana, unta atau kuda kalau berlari? Kuda, ya Masya Allah. Dan ada yang melewati sirat dengan merangkak, ya. Maka keadaannya nanti seseorang ketika melewati sirat ada yang selamat, ada yang terjungkal ke dalam api neraka. Tergantung amalannya masing-masing, subhanallah. Bahkan mereka, orang-orang munafik teman-teman, akhirnya minta ditemani oleh orang-orang beriman. Karena mereka kan cahayanya dimatikan lagi oleh Allah. Mereka manggil-manggil, hei tolong dong aku ngikut, gitu ya istilahnya gitu. Kata orang beriman, enggak mau, saya sudah dikasih jatah cahaya ini, sekarang sendiri-sendiri jalan, gitu ya. Orang munafik, saya ikut walaupun sebentar saja, tetap orang beriman enggak mau, ya. Dan akhirnya subhanallah, orang munafik ini tertinggal, ya subhanallah. Baik. Nah, ini diantara sifat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritahukan kepada kita tentang sifat sirat, ya teman-teman. Baik. Kemudian di sini di manduma ini juga disebutkan fa musallamun najun wa najin wa akharu yuhmalu. Disebutkan bahwa fa musallam itu artinya adalah selamat, ya. Bitasydidil lam musallam al-maftuha ay salim minal halak. Selamat dari halak itu kehancuran. Yuhmalu ay yuhmal fayasqutu fi jahannam wa akharu yuhmalu. Jadi ada dua di sini. Fa musallamun najun, ada orang-orang yang selamat yang melewati sirat, ada orang-orang yang dia akhirnya terjengkal di dalam jurang api neraka. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam pembahasan sirat ini? Yang pertama, kita orang-orang beriman hendaklah mengimani adanya sirat. Kedua, yang melewati sirat adalah orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Yang ketiga, keadaan orang-orang yang melewati sirat tergantung atau sesuai dengan amalan mereka, amal solih mereka ketika di dunia. Yang keempat, para ulama menghukumi orang-orang yang tidak beriman dengan sirat keluar dari agama ini, karena itu bagian dari rukun, ya, rukun iman. Orang-orang beriman yang tidak mengimani adanya sirat, maka dia dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam. Yang kelima, terakhir, orang-orang yang melewati sirat ada yang selamat dan ada yang terjungkal ke dalam api neraka. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ada lagi pembahasan yang berkaitan dengan sirat ini, yaitu yang bernama kontoroh. Pernah dengar nggak kontoroh? Kontoroh itu ada para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kontoroh ini bagian dari sirat yang ada di ujungnya. Jadi bagian dari sirat tapi dia paling ujung. Itu namanya kontoroh. Ada yang mengatakan bahwa kontoroh ini berbeda dengan sirat, sama-sama jembatan tapi beda dengan sirat. Bahkan sifatnya juga berbeda. Kalau sirat bawahnya itu ada neraka jahanam, kalau kontoroh bawahnya air, ya. Dan kontoroh ini letaknya sebelum surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan melewati kontoroh ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang beriman. Jadi selamat tuh sampai ujung, sebelum masuk surga tuh ada kontoroh. Nah, tujuannya apa kontoroh ini? Tujuannya adalah untuk mempertemukan antara orang-orang beriman yang masih ada penyakit di dalam hatinya untuk saling memaafkan sebelum memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi besok ketika kita berada di mahsyar, orang-orang yang pernah berbuat zalim di dunia, saya 2 orang, dia pernah berbuat zalim, besok akan dipanggil oleh Allah, ya, dihakimi oleh Allah, tapi itu di mahsyar, dan Allah akan tegakkan hukum seadil-adilnya, ya. Kalaulah ibu-ibu termasuk orang yang terdolimi di dunia, ya, dan tidak dimenangkan oleh salah satu pihak, ibu nangis, kenapa kok nggak ditegakkan keadilan? Tenang, nanti di akhirat ada keadilannya Allah yang begitu luar biasa. Maka Allah akan datangkan orang-orang yang pernah berselisih di dunia, yang pernah mengambil haknya orang lain, Allah akan datangkan dan Allah perintahkan untuk mengembalikan haknya orang lain. Ya, orang lain yang dia dolimi, dia akan berikan. Dan orang-orang yang terdolimi merasa Allah telah berbuat adil karena diberikan haknya. Subhanallah. Sehingga di mahsyar itu nanti akan ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang terdolimi di dunia. Nah, nanti terkadang, ya subhanallah, orang-orang yang tadinya bersengketa ini kan lewatin sirat, ya. Dan lewatin sirat ini orang-orang beriman, ya. Ada yang terjungkal di neraka keadaannya kan wa musallamun najin wa akharu yuhmalu. Ada
yang selamat. Orang-orang yang selamat ini sebelum memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala ketemu lagi yang dulu pernah bersengketa. Tapi kan istilahnya sudah Allah berikan hak-haknya. Kemudian mungkin ada waktu di dunia saling hasad ya. Oh iya saya pernah begini. Nah itu kata para ulama saatnya mereka itu memaafkan. Jadi nanti mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kedengkian di dalamnya. Wallahu taala a'lam. Ada yang mengatakan bahwa kontoro ini bagian dari sirat, artinya sudah enggak ada lagi. Sirat berarti sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat melewati sirat adalah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kita berdoa, banyak berdoa teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang diselamatkan ketika melewati sirat. Amin. Allahumma amin. Dan Allah golongkan untuk kita semuanya orang-orang yang melewati sirat seperti kejapan mata. Masya Allah. Baik, satu lagi ya, yang ke-13, karena ini masih berhubungan dengan sirat. Apa yang ke-13? Wan naru yaslaha syaqiyyu bihikmatin wa kadza taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wan naru yaslaha syaqi. An-nar arti dari nar itu adalah neraka. Dan ini sudah ma'ruf ya. Neraka itu terbuat dari api ya. Dan bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya neraka manusia dan batu. Subhanallah ya. Ma'rufa an-naru ma'rufa wa hiya ad-darul lati a'addaha Allahu fil akhirah lil kuffar. Neraka yang memang Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi neraka itu tempat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tempatnya di neraka. Dan neraka itu sudah ada. Ya, sudah ada tapi belum Allah perlihatkan. Tapi sudah Allah ciptakan, ya. Baik. Asy-syaqi, apa itu syaqi? Asy-syaqi, asy-syaqa diddus sa'adah. Syaqa itu adalah orang-orang yang sengsara, lawannya dari sa'adah. Sa'adah itu bahagia. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nih orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yu'minuna bil jannati wan nar. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa kelak di akhirat itu ada neraka dan ada surga, ya. Dan ini bagian dari rukun iman terhadap hari akhir. Baik. Tadi neraka ada enggak ibu-ibu? Sudah ada. Berarti surga sudah ada atau belum? Sudah. Di sini dikatakan al-jannatu wan naru makhluqatanul an. Dari mana kita tahu bahwa surga dan neraka ada? Teman-teman pernah dengar apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uiddat lil kafirin. Bahwa neraka itu telah Allah siapkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya sudah ada. Dan surga Allah katakan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari sunnah bahwa neraka dan surga itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah. Ya, diperlihatkan Allah dan Rasulullah bercerita, gitu kan? Apa Rasulullah SAW cerita? Rasulullah kadang cerita bahwa saya diperlihatkan oleh Allah dengan penduduk neraka, dan mayoritas penduduk neraka itu siapa? Wanita. Ya, Rasulullah diperlihatkan keadaan yang sangat mengerikan, ya, dengan keadaan penduduk neraka. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan dengan surga, bahwa Rasulullah SAW mendengar suara sandalnya Bilal di surga, begitu ya. Berarti ada, surga sudah ada, hanya belum Allah perlihatkan kepada kita, ya subhanallah. Kemudian yang akan kita pelajari di mana tempatnya neraka. Neraka itu ada di mana? Disebutkan bahwa neraka itu ada fil ardi sufla, di bagian bumi yang sangat dalam. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang-orang, kata Rasulullah SAW, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, di dalam bumi yang jauh sekali, di dalam bumi yang dalam. Kemudian Allah ambil kembali orang tersebut dan Allah kembalikan atau Allah masukkan ke dalam surganya. Ini ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berkata demikian. Kemudian ijma, sepakat para ulama termasuk Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa yang namanya neraka dan surga itu sudah ada, dan neraka tempatnya di bumi yang paling dalam. Ya, baik. Setelah kita mengerti apa itu neraka, kemudian kita pelajari apa itu surga. Ya. Wal jannah, surga itu bahasa Arabnya jannah. Jannah itu artinya adalah tersembunyi. Nih ibu-ibu, saya kasih tahu.
Dalam bahasa Arab itu unik. Sesuatu yang dia memiliki huruf ada jim dan nun, itu artinya tersembunyi. Contoh, al-jannatu. Jannah itu tempat yang tersembunyi. Maksudnya kita belum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya masih disembunyikan. Ada jim dan nun enggak di sini? Ada, jannah. Kata jinnun, jim sama nun ya kan? Tersembunyi enggak? Tak nampak gitu kan? Kita kan enggak ngerti. Jin itu bentuknya kayak apa? Orang yang bisa melihat jin bisa jadi di tubuhnya ada jin. Iya, itu kaidah. Maka hati-hati bagi teman-teman jamaah sekalian yang bisa melihat jin, ya itu diruqyah, meruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Karena mungkin di dalam tubuhnya ada jin. Walaupun mungkin dia mengatakan, tapi saya nggak pernah memasukkan jin, Ustazah. Bisa jadi itu jin keturunan. Karena yang namanya jin itu, teman-teman, kadang dia melakukan kesepakatan dengan nenek moyang kita, dengan mbah buyut kita, dan dia mengatakan saya akan menemani anak cucumu. Ya. Nanti mbah buyutnya meninggal, jinnya itu turun ke anaknya. Anaknya meninggal turun ke cucunya, otomatis. Ya. Maka hati-hati bagi orang-orang yang mengaku melihat jin, berarti ada apa di dalam tubuhnya. Karena jin itu hakikatnya adalah tersembunyi. Kan ada kata jim dan nun. Kemudian janin, janinun. Jim dan nun, ada nggak jimnya? Ada nggak nunnya? Janin, ada kan? Dia tersembunyi di mana? Di rahim seorang ibu, ya kan? Belum nampak, tidak terlihat. Maka ini para ulama akhirnya mereka membuat kaidah bahwa segala sesuatu dalam bahasa Arab yang ada di situ huruf jim dan nun itu artinya adalah tidak nampak atau tersembunyi. Baik. Kemudian al-jannah hiyal bustan al-ma'ruf summiyat bil jannati al-ajnan wa huwa al-bustan ya. Jadi surga itu artinya adalah kebun. Ya, kebun itu maksudnya kebun yang indah sekali. Subhanallah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari neraka dan kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Dan kalau minta surga, maka kata Rasulullah SAW, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Subhanallah. Baik. Dan teman-teman boleh belajar lagi. Apa itu surga Allah? Di dalamnya ada apa saja? Dalam Al-Quran banyak sekali. Ya subhanallah. Baca aja surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman itu subhanallah kalau kita tadabburi, maka di situ kita akan bisa mengambil banyak ibrah. Ya. Dan bukan hanya dalam surah Ar-Rahman. Allah banyak menyebutkan tentang gambaran surga. Bahkan dalam Al-Quran itu surga itu biasanya disambungkan atau dihubungkan dengan sungai. Coba aja teman-teman baca surah Al-Baqarah. Itu ada kan Allah menyebutkan tentang penyebutan surga. Nanti di situ Allah sebutkan juga dengan sungai. Artinya yang namanya kebun yang indah itu biasanya ada sungainya. Teman-teman pernah nggak tadabbur alam? Keluar gitu, mentadaburi alam, kemudian lihat ada bagus banget pemandangan, ada sungai yang mengalir, kira-kira membuat mata kita itu seneng nggak mandang? Masya Allah sungainya bersih gitu ya. Orang kita kalau ke pegunungan aja lihat gemercik air gitu ya, membuat akhirnya kan kita Masya Allah kan, subhanallah indah banget gitu. Apalagi dengan surganya Allah, yang mana surganya Allah itu nggak bisa dibayangkan dengan mata, nggak bisa dibayangkan dengan hati, nggak bisa didengarkan nikmatnya dengan telinga. Semua itu berbeda dengan kenikmatan yang ada di dunia walaupun penamaannya sama. Catat baik-baik. Namanya sama tapi bentuk dan rasanya berbeda. Contoh, di dalam surga ada kurma. Kurma di dunia dan kurma di surga berbeda. Di dalam surga ada daging burung, ya kan? Tapi daging burung di dunia dan di surga berbeda. Di dalam surga nanti manusia yang memasuki surga Allah akan memakan namanya hati ikan, ya. Dan hati ikan yang ada di dunia dan di surga berbeda. Di dalam surga manusia akan memakan apa? Buah-buahan yang ada di surga. Rumman, delima. Tapi delima yang ada di surga dan delima yang ada di dunia berbeda. Jadi jangan mengaitkan antara buah-buahan yang ada di surga dan ada di dunia walaupun penamaannya sama. Subhanallah. Dan pastinya berbeda. Kalau di dunia kita mau buah harus nunggu musiman, ya kan? Kalau buahnya itu musiman, rambutan aja kita harus nunggu musim rambutan. Kalau di surga nggak ada musim. Teman-teman mau apa? Langsung Allah kasih. Bahkan nggak harus memasaknya terlebih dahulu. Kalau di dunia kita mau makan enak harus masak dulu. Kalau enggak nunul-nunul, ya. Tapi kalau di surga enggak,
minta sama Allah, Allah kasih. Masya Allah, Masya Allah. Kemarin tuh ada yang bilang apa ya, ke saya lupa, terus beliau bilang ini, ya Allah, oh iya, jadi kita lagi berjalan, saya lupa ceritanya, tapi dia tuh ada buah-buahan yang bisa dipetik ya. Terus beliau bilang ini, ya Allah, kayak di surga katanya ya. Terus saya tanya, memang sudah pernah masuk surga? Belum katanya. Oh, kok tahu kayak di surga? Ya bayangin aja katanya ya. Bisa dipetik sendiri itu kayak di surga. Ya di sana nggak ada petik-petikan, nanti dihidangkan. Ya subhanallah. Pelayannya aja seperti apa teman-teman? Seperti mutiara-mutiara yang terserak. Masya Allah, Masya Allah. Ya subhanallah. Jadi kita benar-benar meminta kepada Allah teman-teman agar Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masuk surganya kita itu bukan karena amal kita semata, bukan karena amal solih kita semata. Maka jangan pernah menyombongkan amal solih kita, jangan pernah merendahkan orang lain. Bisa jadi kalau sekarang kita sombong dengan amal solih kita, ternyata penyakit sombong itu akan menghantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Maka Rasulullah SAW pernah berkata bahwa ada orang-orang yang dia di dunia itu melakukan amalan ahli surga, tapi ketika sebentar lagi mau masuk surga nggak bisa. Ketika sebentar lagi mau meninggal dunia, dia ternyata Allah sesatkan. Kenapa? Karena ada kesombongan yang tercongkol di dalam hati. Saya sering mengatakan teman-teman yang saya cintai karena Allah, jangan menganggap diri kita itu adalah manusia-manusia suci. Ya kita juga nggak pernah menganggap, kadang orang lain saja yang mencibir, wah itu sok suci, sok ini, padahal tidak sama sekali. Kita itu berharap hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Caranya bagaimana? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sudah itu saja. Begitu kan? Dan kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Ya subhanallah. Dan bagi kita semuanya, jangan pernah meremehkan orang-orang yang saat ini berbuat maksiat. Yang boleh adalah kita berdoa kepada Allah, mendoakan, karena kita tidak tahu mana siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Teman-teman pernah dengar ada seorang muadzin ya, yang mana dia kerjaannya adzan terus. Ternyata di sisa-sisa akhir hidupnya dia terpesona dengan wanita Nasara yang cantik jelita. Akhirnya dia harus mengorbankan agamanya dan menikahi wanita Nasara itu, kemudian meninggalkan agama Islam yang luar biasa ini. Dan ada juga seorang rahib, seorang ahli ibadah. Pernah dengar kan teman-teman? Di mana di sisa-sisa kehidupannya akhirnya dia berzina dengan wanita dan menghasilkan anak, kemudian anaknya dibunuh ya, begitulah ya. Jadi kisahnya tuh tragis. Maka kita tidak boleh menyombongkan amal solih kita. Yang ada kita berdoa kepada Allah dengan memperbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, coba lihat di buku halaman 14 bagi yang punya kitab ini. Wan naru yaslaha syaqiyyu bi hikmatin wa kadat taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Ma ma'na al kalimatil atiyah yaslaha asy-syaqi bi hikmatin at-taqi al-jinan. Al-ijabah yaslaha ay yadkhuluha wa yahtariq biha wa yuqasi 'adzabuha. Jadi yaslaha di sini adalah orang-orang yang dia mendapatkan kesesaraan, dia akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan terbakar di dalamnya. Yang dimaksud dengan yaslaha itu masuk dan terbakar di dalamnya, merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asy-syaqi artinya adalah sahibut ta'as al-abadiyah, orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan memasuki nerakanya Allah dan kekal di dalamnya. Yang ketiga, bi hikmatin ay al-hikmah wad'a asy-syai' fi mawdi'ihi wal muradu bi hikmatin wa 'adlin min Allah. Jadi kata mu'alif di sini, orang-orang masuk surga dan neraka itu sesuai dengan ketetapannya Allah, dan itu Allah sudah mengadili seadil-adilnya. Subhanallah. Yang keempat, at-taqi. Apa itu at-taqi? At-taqi al-mulazim lit-taqwa. Maksudnya at-taqi di sini bertakwa. Wattaqwa, nah ini nih teman-teman, ada definisi takwa yang biasanya kita mengerti takwa itu anta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju sawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu adaballah. Kita kan biasanya mendefinisikan itu, ya kan? Masih ingat nggak teman-teman? Definisi takwa itu ada berapa poin? Yo, ini sering saya katakan, yang disampaikan oleh Talq bin Hubaib. Yo, bismillah. Takwa itu definisi yang paling lengkap adalah yang disebutkan oleh Talq bin Hubaib. Ada 6 poin. Yang pertama, anta'amala bi ta'atillah. Diingat-ingat, kita mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu poin pertama. Mengerjakan ketaatan kepada Allah itu bentuknya apa? Bentuknya amal ibadah. Amal ibadah itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Ada amal ibadah qalbiyah, ada amal ibadah badaniyah. Ada amal ibadah yang bentuknya badan, sholat gitu kan. Ada amal ibadah yang bentuknya qalbiyah, hati. Misalnya apa? Tawakal, berbaik sangka, apa lagi?
Misalnya amalan hati. Tidak suudzon ya, itu berbaik sangka artinya ya. Baik, itu semuanya amalan hati. Atau mentauhidkan Allah, itu juga amalan hati. Baik, menjalankan ketaatan kepada Allah baik dengan amalan hati maupun amalan badan ataupun amalan yang tergabung di dalam keduanya. Misalnya amalan harta dan badan, amalan harta dan hati. Itu juga ada amalan-amalan yang demikian. Contohnya misalnya apa? Haji. Haji itu kan gabungan antara ketiganya. Yo harta, yo hati, yo badan. Gitu kan? Orang kalau mau haji butuh bekal enggak? Butuh. Orang mau haji butuh sehat enggak fisiknya? Butuh. Orang mau haji luruskan niat butuh enggak? Butuh. Ada orang banyak berhaji pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ada orang berhaji atau umrah pengen selfie. Itu kan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya, subhanallah. Ya zaman sekarang kan begitu. Kenapa mau haji? Biar bisa jepret-jepret depan Ka'bah. Jadikan foto profil. Ya, subhanallah. Jadi haji itu termasuk 3 gabungan. Amal sholih, yaitu amal badan, amal harta, dan amal qalbiyah. Baik. Nah, ala nurin minallah. Poin yang kedua dari takwa adalah kita mentaati Allah dengan ilmu, teman-teman. Makanya saya sering katakan, jangan pernah bosan duduk di majelis ilmu, terutama ilmu-ilmu yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kebutuhan kita. Orang di dunia ini yang namanya makan itu, Bu, kalau sudah lapar disuruh atau makan sendiri? Tenan, yakin. Kenapa makan? Lapar gitu ya. Iya enggak? Sama, hati kita juga butuh makanan. Hati kita butuh makanan. Orang yang suka kemerungsung, enggak pernah tenang hidupnya, itu butuh makan hatinya. Alarm. Apa makanan hati? Ilmu. Ya, subhanallah. Apa makanan hati? Taubat. Apa makanan hati? Berzikir kepada Allah. Itu makanan hati. Jadi, yang kedua tadi poinnya adalah dengan ilmu. Yang ketiga, poin dari takwa adalah ketika dia beramal shalih, dia berharap apa yang ada di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa antatruka ma'siyatallah, dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Misalnya, dia meninggalkan perzinahan, dia meninggalkan riba, ya. Dengan apa dia tinggalkan? Ala nurin minallah. Yang kelima, dengan ilmu. Dia tahu bahwa orang yang masih ada sangkut pautnya dengan riba di dunia pasti akan kalah, hidupnya akan terpontang-panting, nggak tenang. Orang yang biasanya bermain riba itu nanti belum bertaubat kepada Allah dibangkitkan dari alam kubur sempoyongan, kayak orang yang kerasupan. Ya, subhanallah. Dan takutlah kepada Allah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, bagi siapapun yang masih bermuamalah dengan riba, karena ditantang oleh Allah dengan sebuah peperangan. Ya, dan Allah pasti akan menang. Ya, jadi nggak ada judulnya orang riba itu menang, nggak ada. Ya. Dohirnya saja kita bisa lihat, dia punya mobil mentereng, bolak-balik ganti mobil, dia punya baju berbrindit-brindit gitu ya, punya tas berbrindit-brindit, tapi ternyata itu adalah hasil pinjaman gitu ya, pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat, maka pasti dia akan menemui dalam kehidupannya tuh rasa kacau, tidak ada rasa tenang, karena tiap bulan memikirkan angsuran. Ya, subhanallah. Kemudian yang keenam terakhir adalah takhafu adaballah. Apa itu takhafu adaballah? Dia takut terhadap adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, poin kedua dan kelima itu sama dengan ilmu. Jadi kita menjalankan ketaatan kepada Allah dengan apa, ibu-ibu? Ilmu. Kita menjauhi larangan Allah dengan apa, ibu-ibu? Ilmu. Saya ulangi ya. Yang pertama, menjalankan ketaatan kepada Allah. Poin pertama. Poin yang kedua, menjalankan ketaatan pada Allahnya dengan apa? Ala nurin minallah, dengan ilmu. Yang ketiga, kita berharap apa yang ada di sisi Allah. Ya. Yang keempat, kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dari bentuk maksiat dan dosa besar. Yang kelima, ala nurin minallah, dengan ilmu. Sama. Poin kelima dan kedua sama. Ya. Dan poin yang keenam adalah ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka takutlah akan azab Allah. Monggo dicatat rumiin. Baik.
Kalau sudah, ini di halaman 14 yang punya kitab, poin keempat, at-taqi al-mulazim lit-taqwa. Wat-taqwa an taj'ala bainakum wa baina sakhtullah wiqayati bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi lillah. Dia jadikan antara dirinya dan Allah ya sesuatu yang bisa menjadikan akhirnya dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ini arti takwa yang biasa kita dengar ya Bu. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Baik, kemudian halaman 15, al-jinan jama' jannah wa hiyal bustanul katsirus syajar. Yaitu surga itu adalah itu kebun yang sangat banyak pohonnya, wal muradu biha jannatullah, dan yang dimaksud di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-40, ma'aqidah ahlus sunnah fil jannati wan nar. Apa aqidah ahlus sunnah dalam surga dan neraka? Al-ijabah, nu'minu bil jannati wa annaha darul abrar. Kita beriman kepada Allah dengan surga, bahwa surga itu adalah tempatnya orang-orang yang berbuat baik. Al-abrar, abrar itu berbuat baik. Jadi di dunia ini Bu, mau kita dapat pujian, mau tidak, kita tetap berbuat baik. Toh berbuat baiknya kita itu bukan untuk dipuji manusia, tapi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita masih berharap sesuatu dari manusia itu yang ada kecewa. Ibu sudah nyetatus kajian, saya sekarang di majelis mutiin, tiba-tiba nggak ada yang komentarin. Kalau berharapnya pujian manusia sakit hati nggak? Wis nyetatus angel-angel, moto-moto sampai jekrek. Ya di status, udah nggak ada yang komentarin, sakit hati. Dan itu adalah perkara, masya Allah ya, sesuatu yang bisa menyebabkan kita akhirnya sakit hati. Jadi teman-teman, orang-orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah merugi. Walaupun tidak mendapatkan pujian manusia, tapi Allah mboten sare. Ya bahasa orang dulu kan gitu. Allah mboten sare, Allah tuh nggak tidur, Allah lihat, subhanallah. Wan naru darul fujar. Neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang berbuat buruk, berbuat kejahatan. Tempatnya di neraka. Ya subhanallah. Ma ja'a fil akhbar wa annahuma makhluqatan mawjudatul an la tafniyan wa la tabidan. Dan surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan neraka dan surga itu adalah negeri yang abadi. Maksudnya orang-orang yang masuk surga sudah di surga kekal selamanya. Ya subhanallah. Uzkur dalil 'alal jannati wan nar al-ijabah an Ubadati radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida la ilaha illallah la syarika lahu wa anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Intinya, barang siapa yang dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti dia bersyahadat nih, dan dia beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh, adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang berhak disembah. Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Nabi Isa adalah hambanya Allah dan utusannya. Kemudian dia juga percaya, meyakini bahwa surga itu sudah ada dan neraka itu sudah ada. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang meyakini demikian berarti ia berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Selesai kita di halaman 15, di bait ke-13. InsyaAllah kita akan melanjutkan bait yang ke-14 besok tentang kubur, ya, tentang kubur. Wah, ini juga luar biasa nih Ibu-ibu. Kita belajar lagi bagaimana pertanyaan-pertanyaan dalam kubur dan apa saja yang ada di dalam kubur. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.